Dua huruf ilat, ya di mana dia adanya? Ada kalanya dia di fa fiil dengan lam fiil, artinya berjarak. Ya, di tengah-tengahnya ada huruf sahih. Maka itu disebut dengan fiil lafif mafruq. Ya. Tapi ada juga yang di ain dengan lam, maka dia disebut dengan lafif makrun. Ya. Mafruq terpisah, makrun berdekatan, berdampingan. Ya. Jadi lafif ini terlihat dia ada dua macam. Satu namanya lafif mafruq dan satu namanya lafif makrun. Sebetulnya kaidah lafif ini nggak ada istimewanya lagi gitu. Kalau kita sudah paham konsep yang 3 kemarin, itu ya, misal terutama misal dengan ajwaf gitu, bukan, misal dengan nakis, udah bisa, nggak ada masalah gitu ya. Karena fi'il lafif ini nanti hanya sekadar menggunakan konsep misal dan konsep nakis gitu ya. Tapi tidak menggunakan konsep ajwaf gitu. Jadi dia hanya menggunakan konsep misal dan konsep nakis. Jadi karena kita sudah belajar fi'il misal, maka ya udah paham gitu. Nah, ternyata di lafif ini juga menggunakan konsep misal. Begitu juga pada fiil nakis kita sudah belajar, maka semua konsep nakis juga pindah ke konsep lafif gitu ya. Kita buka materinya. Ya. Ad-dars rabi' asyar. Ya. Anil fi'lil lafif. Jadi udah paham tadi fi'il lafif. Nah, ini dengan teks bacaan al-mat'amul jami'i. Ya. Bisa istilahnya restoran kampus ya. Bisa warung kampus, bisa kafe kampus, ya, pokoknya apa aja lah gitu ya. Yang penting dia tempat, ya kita istilahnya biasanya kantin gitu ya. Tapi kalau Anda ke kampus ini udah nggak ada ya, yang dicari ini. Kampus ini, kantin ini udah dibongkar habis ya. Sudah tidak ada, dan sekarang sudah digantikan oleh selama COVID, kantin ini dibongkar, sudah dibangun 2 tingkat ya di tempat ini, tapi masih kosong, belum digunakan. Karena mahasiswa masih belum banyak yang ke kampus ya. Jadi belum difungsikan. Baru gedungnya aja baru yang ada. Ya. Terletaknya di samping dekat dengan Pasca ya, dengan Pasca. Maka ini lokasi ini sering kalau dulu mahasiswa nyebutnya di Blok M gitu ya. Blok M bukan Blok M Jakarta Selatan gitu ya. Ini Blok M-nya UNJ gitu ya. Karena dia berdampingan dengan gedung M. Pasca itu dulu gedung M ya, yang lama ya. Pasca itu kan ada 2 tuh gedungnya, yang lama itu namanya gedung M ya. Sedangkan yang baru itu sebetulnya bagian dari gedung M ya. Dulu itu asal muasalnya teater ya, ada teater, ada buat pertemuan gitu ya. Nah itu yang dibongkar kemudian ditingkatkan ya. Jadi sebetulnya semuanya ya gedung M ya, cuma udah ditambah di sampingnya ya. Nah, ismau jayidan awalan al-mat'amul jami'i ya. Kalau anak milenial ya kafe kampus ya. Likulli jami'atin mat'amun jami'iyun yaqa'u dakhilal jami'ah ya. Dikatakan dia baru kafe kampus kalau dia berada di dalam kampus gitu. Jadi nggak bisa yang di luar kampus itu tidak bisa dikatakan mat'am jami'i ya. Wa yahtajul tullabu wat talibatu ilaihi. Ya udah pastilah ya.
mahasiswa membutuhkan. Untuk apa? Liyastaufu ihtiyajatihim minal at'imah. Untuk mencukupi kebutuhan mereka terhadap makanan. Ya, karena kita selalu berada di kampus, bisa saja dari pagi sampai sore gitu ya. Jadi kita butuh makanan. Wa kanal mat'amul jami'iyyu minal amkinatil muzdahimati tulal yaum. Wala siyama fi mau'idil ghada. Ya pastilah dia rame sepanjang hari, apalagi dimakan siang ya. Haitsu yajtami'u fihi an-nasu minad darisina wal mudarrisina wal muwazzafina waz zairina lil jami'ati li ayyi syai' liyatanawalu al-ghada. Ya. Jadi orang ngumpul di situ, baik dosen, baik mahasiswa gitu ya, baik pembelajar atau dosen, guru, atau pegawai atau tamu yang tamu kampus ya. Liyatanawalu untuk makan siang. Wal mat'amul jami'iyyu laisa makanan litanawulil ma'kulati wal masyrubati fahasbu bal makanun yajtami'u fihi nasu fil muhawarati janibal. Jadi bukan hanya sekadar untuk makan, tapi bisa jadi tempat kongko-kongko, tempat diskusi, tempat ngobrol gitu ya. Itu. Sambil nunggu jam pelajaran, mampir dulu di sana, kemudian ngobrol-ngobrol ya. Fi Jami'ati Jakarta Al-Hukumiyah mataimu jami'iyatun tusamma bihayyil mim. Itu tadi disebut dia blok M ya. Li'annaha taqa'u janiba mabnal mim. Karena dia berada di samping gedung M ya. Wat thalabatu yazurunaha aktsar. Ya, banyak itu mahasiswa yang mengunjungi li'annaha hayya'at al-at'imatal mutanawwi'ata warrakhisah. Makanannya bervariasi karena mat'am di situ itu karena dia bukan satu ya. Banyak itu pedagangnya di dalam gitu menjual berbagai macam makanan ya. Dan harganya rakhisah, terjangkau ya. Walakin hadza la yakfi li itmami syurutis sihhati. Fayambaghi ayya ashabul mata'imi bi sihhatil at'imati. Ya. Murah enggak cukup ya untuk syarat kesehatan. Maka pedagangnya juga harus menjaga ya dagangannya sesuai dengan syarat-syarat kesehatan ya. Wala budda an takunal at'imatu nazifah. Nah, itu udah pasti harus bersih. Litaqiyal mustarina minal alamil muta'addidati. Untuk menjaga pembelinya dari segala macam penyakit ya. Wa yahfazuna ala nazafati ajsamihim. Jadi selain dia makanannya harus bersih, dan orangnya juga harus menjaga kebersihan dirinya. Misal sebagai contoh, ba'da ayyashwiya ashabul mata'imi asmakan au ba'da ayyadbahu al-at'imata la budda lahum ayyunazzifu aydiyahum. Jadi seperti setelah membakar ikan atau memasak, maka dia harus membersihkan tangannya karena tangannya itu nanti akan digunakan ngambil makanan ya. Kalau nggak bersih ya nanti lengket pada makanan ya. Wayam bagi antakunal mataimu aidan aminatan minal asya illati tuz'ijul zairina kaitamatta'u fiha. Nah, sepantasnya juga kafe itu juga aman dari segala sesuatu yang membuat bising, buat berisik para pengunjung supaya mereka nyaman, tenang, ya bisa menikmati makanan. Ya. Tuz'iju mengagetkan, membuat berisik, bising gitu ya.
Nah, awalnya di kafe itu setiap kita makan banyak sekali pengamen-pengamen gitu ya. Jadi mengganggu. Kemudian dibuat peraturan tidak boleh lagi ada pengamen. Itu tujuannya untuk memberikan kenyamanan kepada orang yang sedang makan gitu ya. Dari teks tadi kita hanya menemukan liyastaufu satu ya. Kemudian mana lagi tadi? Ayya, litaqiya, ayyashwiya. Ya, ada 4 kosakata yang akan kita bedah di sini ya. Yang ada hubungannya dengan materi kita tentang al-fi'lul lafif ya. Ini nomor 1 diubah sedikit uslubnya di sini ya. Wujudul mat'ami al-jami'i liyastaufi ihtiyajatit thalabati minal at'imah ya. Istaufa, yastaufi gitu ya. Yastaufi ya. Kalau tadi kan liyastaufu tadi di atas ya. Nah, ini ada waw jamaknya, tapi di sini hilang waw jamak karena fa'ilnya itu udah diletakkan di belakang gitu ya. Di sini fa'ilnya menjadi dhamir mustatir takdiruhu apa? Oh bukan. Wujudul mat'ami liyastaufi ya, jadi kan kembali ke wujudul mat'amnya gitu ya. Keberadaan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dari makanan ya, tentang makanan. Jadi dhamirnya fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa ya'udu ila wujudul mat'am. Liyastaufi gitu ya. Ya. Kalau kita pakai li seharusnya dia bacanya liyastaufia ya, liyastaufia ya. Kalau kita buang li-nya baru yastaufi gitu ya. Ini kita tahu kategorinya fi'il mudhari ya. Kira-kira apa madinya itu? Istaufa, Istaufa gitu. Itu mujarad atau mazid? Mazid bihak bisalah sati ahruf ya. Kira-kira apa mujaradnya? wafa, Wafa. Ini baru kelihatan ya. Setelah dibuang-buang dulu huruf tambahan maka akan kelihatan aslinya gitu. Wafa. Berarti fa fiilnya ada huruf waw, kemudian lam fiilnya huruf alif gitu. Kenapa kita berani mengatakan alif? Karena sebelumnya fathah ya. Maka tidak boleh diberi titik ya-nya gitu karena itu alif ya. Wafa. Apa yang kita lihat di situ gitu. Ya. Tapi masih ingat kan kalau alif berumah ya tandanya berasal dari ya ya. Dari mana kita tahu? Karena dia fi'il mudhari'nya wafa ya fi kan gitu ya. Jadi kalau alif berumah ya tandanya asalnya adalah ya gitu. Maka kalau dilihat ke polanya tentu dia pola fa'ala gitu ya. Wafa wafaya asalnya gitu ya. Nah, ingat ya. Huruf ya dan waw kalau dia berharakat sebelumnya fathah maka dia akan berubah menjadi alif ya. Qulibatil waw wal ya alifan ya. Maka dia menjadi wafa gitu. Yang kita lihat huruf ilatnya ada di fa fi'il dan ada di lam fi'il. Sedangkan ain fi'ilnya adalah huruf shahih ya. Nah, inilah yang disebut dengan lafif mafruq ya. Jadi terpisah huruf ilatnya gitu ya. Kemudian kita tahu apa bab fiilnya. Wafa yafi berarti bab fiilnya bab doroba ya dari pola fa'ala yaf'ilu ya. Kemudian wafa yafi apa yang terjadi itu? Perubahan dari madhi ke mudhari. Terjadi pembuangan kan, penghilangan
fa fi'il. Ini kaidah apa ini? Yang menghilangkan fa fi'il pada mudhari itu pada kasus apa? Pada fi'il misal kan yang kita pelajari wa'ada ya'idu gitu. Maka di sini kelihatan dia menerapkan konsep misal gitu. Dari karena fa fi'ilnya huruf ilat, maka setelah diubah menjadi mudhari, fa fi'ilnya hilang. Ini namanya dia menggunakan konsep fi'il misal gitu ya. Ya. Sekarang wafa aja dulu. Atau saya teruskan dulu deh. Kemudian yafi. Yafi itu polanya ya ilu ya, karena fa-nya hilang ya. Ya ilu, fa-nya hilang, tapi lamnya masih ada gitu. Nah, sekarang yafi, bagaimana Anda membuat fi'il amarnya? Apa jadinya fi'il amarnya? Ya, kita tahu cara membuat fi'il amar, buang apa? Huruf mudhara'ah. Kemudian karena lam fi'ilnya huruf ilat, maka juga dibuang. Jadi tinggal apa? Fa. Fi lah. Fi. Ya, ya, fi. Ya, wafa ya fi kan dari fi'il mudhari ya gitu. Wafa ya fi tinggal satu huruf. Jadi polanya jadi tinggal apa jadinya? Wafa fa'ala ya fi ya ilu. Fi tinggal apa? I. Iya. Jangan dipanjangin ya. Gitu ya. Nggak boleh panjang gitu ya. Dah. Sekarang kita bedah lagi. Wafa itu kan fi'il madhi. Nah, fi'il madhi bisa dihubungkan dengan domir rafa 5 macam. Ada alif isnin, ada waw jama, ada tak mutaharikah, ada nun niswah, ada nafa. Nah, sekarang kira-kira kalau dimasuki wafa dengan alif isnin gimana jadinya? Tahu? Ada yang tahu? Belum. Apa? Wafa, masukkan alif isnin. Wafaya. Wafaya. Apa yang kita lakukan itu namanya? Wafa tadi alif di belakangnya lam fi'ilnya. Harus kita kembalikan ke aslinya. Apa aslinya? Ya, maka alif tadi kan namanya munqalabah. Maka harus dikembalikan ke huruf asli. Apa huruf aslinya? Ya, sehingga dia menjadi wafaya. Begitu juga kalau dia dimasuki oleh tak mutaharikah. Gimana jadinya? Wafaya. Itu bukan tak mutaharikah, itu tak Wafaya. taknis. Wafayata. Wafayata. Kalau kata bagaimana? Kan dimatikan. Kata beta. Jadi kalau ini apa? Wafayat. Lam fiilnya yang dimatikan. Jangan taknya. Kalau ditanya dimatikan itu tatanis. Bukan domir lagi. Ingat itu. Wafaita. Wafaita ya. Wafaita, wafaituma, wafaitum, wafaiti, wafaituma, wafaitunna, wafaitu. Nah, itu juga alifnya dikembalikan ke asal. Masukkan nafael gimana? Wafaina. Sama ya, kembalikan ke asal. Masukkan nun niswah. Kok mikir? Wafaina. Sama aja kan. Nafael dengan nun niswah itu kan hanya masalah panjang pendek di akhirnya aja kan gitu. Wafaina. Dah, jadi apa kesimpulannya? Kalau dia berhubungan dengan alif isnin, tak mutaharikah, nafael, nun niswah, maka alifnya dikembalikan ke asal. Ya. Kebetulan asalnya ya di sini, maka dikembalikan ke ya. Gitu. Itu baru 4 damirnya. Yang kelima apa? Waw jama.
Gimana kalau dimasuki oleh waw jamak? Ayo. Ada yang bisa jawab? Wafa menjadi, Wafu. kan lupa lagi pelajaran minggu lalu. Kalau harakat ain fiil fathah boleh nggak diubah-ubah? Wafau. Wafau. Iya. Kalau domah boleh diubah ke kasrah, kasrah boleh diubah ke domah. Tapi kalau dia fathah, hak paten. Nggak boleh itu diubah-ubah. Jadi wafau. Ya. Apa yang terjadi itu pada kata wafau? Apa mizan sorfinya? Fa'au. Fa'au. Ya, betul. Apa yang hilang? Lamul fi'il. Lam fiilnya. Jadi kalau ketemu waw jamak, lam fiilnya dibuang. Asluhu wafayu gitu ya. Kemudian ya itu berat bagi dia menerima harakat. Saya nggak sanggup, mendingan saya mundur katanya gitu. Maka dia nggak mau ada di situ, maka tinggal wafau. Perlu nggak diganti harakat fa? Tidak, karena dia fathah. Tetap, karena bahasa Arab mengenal diftong au. Ya, wafau. Tadi apa? Kalau ketemu alif isnen, tak mutaharikah, nun niswah, nafa'il, lam fiilnya dikembalikan ke asal. Kalau ketemu dengan waw jamak, lam fiilnya dibuang. Itu kaidah apa itu sebetulnya? Kaidah fiil apa? Kaidah fiil nakis. Kan kemarin gitu, rama gitu ya. Rama, ramaya. Ramaita, ramaina, ramaina, ramau. Kan gitu, sama aja tuh ya. Nah, jadi di sini kelihatan pada fiil yang lafif mafruk, pertama dia menggunakan kaidah fiil misal. Artinya setelah dia berubah menjadi fiil mudhari, fa fiilnya dibuang. Kemudian setelah itu kalau ingin kita madinya dihubungkan dengan 5 dhamir, maka dibuat kesimpulan di situ untuk madi. Kalau ketemu alif isnen, tak mutaharikah, nun niswana fa'il, lam fiilnya dikembalikan ke asal. Sedangkan kalau ketemu waw jamak, lam fiilnya dibuang. Itu baru namanya fiil madinya. Kalau mudhari gimana? Tadi udah masalah berubah dari madi ke mudhari, udah dia memakai hukum misal. Nah, sekarang fiil mudhari memiliki 4 macam dhamir rafa. Alif isnen, waw jamak, ya mukhatabah, nun niswah. Masih ingat enggak? Kalau dinakis gimana? Bagaimana pembagiannya? Yang mana yang masih tetap atau dikembalikan ke asal, yang mana yang dibuang? Ayo. Pada fiil nakis. Jadi harus hafal dulu kaidah nakis, maka bisa kita terapkan di sini. Kan tadi wafa yafi. Kan ada 4. Kalau alif isnen gimana jadinya? Yafi, huma, Yafiyani. nah berarti ini kan dia udah asli ya, udah iya kan. Kan yafi itu kan udah iya. Jadi tinggal menambahkan alif aja. Yafiyani. Ya. Nah, sebetulnya dia udah asli gitu. Kemudian masukkan apa lagi? Nun niswah dulu deh. Apa gimana jadinya? Ahunna gimana? Yafuna. Kenapa diubah harakatnya?
hunna. Fauna. Ya fi, kan dia fi Oh. tadi. Wafa ya Oh, iya. fi. Ya. Jadi apa jadinya? Yafina. Ya fi. Nah, yang diubah-ubah nggak ada jalan untuk mengubah-ubah harakat ain fiilnya. Hunna yafina, antunna tafina. Ya. Udah dua itu ketemu. Tapi kalau ketemu ya waw jamak gimana yo? Yafi. Hum. Gimana kira-kira? Yafuna. Iya, yafuna. Di sini hilang nggak lamnya? Hilang ya. Jadi kalau kita disuruh apa? Hum yafuna. Apa mizan sorfi dari yafuna? Ayo. Kok sulit amat? Yang tinggal apanya fiil lagi yang tinggal? Tinggal fa fiil aja kan? Ya-nya huruf mudhara'ah, wawnya waw jama', nunnya tanda rafa. Jadi apa jadinya? Yauna. Lamnya nggak ada. Fa-nya nggak ada, lamnya nggak ada. Yauna. Itu hum. Ya. Hum yauna. Tapi tadi hunna apa tadi? Hunna. Ya'ina. Nah itu udah jelas ya. Yang satu ya, yang satu wow ya. Yang nggak ada masalah gitu. Udah beda gitu ya. Masuk apa? Ya mukhatabah gimana? Anti. Ayo. Tafina. Tafina. Polanya apa? Ta'ina. Iya benar. Jadi fa-nya dengan lamnya udah hilang gitu. Cuma di sini Anda hati-hati. Kalau anti tafina. Antuna apa? Ayo. Tafina juga gitu. Antunna tafina juga apa tadi anti tafina. Sama tapi berbeda. Kalau saya katakan anti tafina, ya-nya ya apa? Ya mukhatabah. Nunnya tanda rafa fiil yang 5. Tapi kalau antunna tafina, ya-nya ya apa? Lam fiil. Nunnya non niswah. Jadi kalau anti tafina apa polanya? Ta'ina. Kalau antunna ta'ina apa polanya? Ta'ilna. Ustazah bukan tafitunna, Ustazah kalau antunna. Tunna itu kan ada pada fiil madhi, nak. Ini kan fiil mudhari. Itu kamu masih mengacaukan konsep mudhari dengan madhi namanya. Iya, Ustazah. Lupa ya. Gitu tuh. Yang suka mahasiswa suka menggunakan dua konsep. Konsep madhi dan konsep mudhari digabung satu gitu. Maka pernah saya contohkan. Saya menulis. Maka dia buat apa? Aktubu tu. Aktubu tu. Aktubu itu fiil mudhari, tapi pakai tu di belakang itu konsep madhi gitu. Ya kalau pakai tamu tahrikah itu kan hanya ada pada fiil madhi. Tamu tahrikah kan bukan hanya tu ta'ti, termasuk apa? Tumatum, ya, tunna, tuma, tunna, masuk gitu. Ya, itu kita suka terkecoh gitu ya. Tercermat ya, jangan lupa itu. Kadang dalam ujian tuh ketemu jawaban mahasiswa di kertas ujian seperti itu gitu ya.
karena lupa. Konsepnya nggak matang masing-masing. Gitu, ya. Sudah? Jadi apa kesimpulannya? Kalau fi'il mudhari' kalau ketemu alif isnan dengan ya mukhatabah, ya selain dia tadi karena dia fi'il mudhari' fa fi'ilnya udah hilang, maka di sini juga yang hilang adalah lam fi'il. Tapi ketemu dengan alif isnan dengan nun niswah, nggak ada yang hilang lam fi'ilnya. Nggak ada yang hilang. Ya. Karena fi'il amar. Jadi apa fi'il amarnya? Fi, gitu ya. Fi. Polanya i, gitu. Tapi kalau ketemu dengan alif isnan, lamnya nggak hilang. Jadi menjadi via. Ketemu nun niswah, fina. Gitu. Ya. Tapi kalau ketemu dengan waw jamak, lam fi'ilnya hilang. Jadi apa? Fi, fu, ya. Fu. Kemudian kalau dia ya mukhatabah, fi. Hilang itu. Apa mizan sorfi dari fu? Kalau fi, gitu ya. Tapi kalau via, apa? Ila, gitu. Fina, il. Nah, itu gunanya mizan sorfi itu di sini untuk fiil yang mu'tal. Supaya kita yakin yang mana yang fa fiil, ain fiil, lam fiil. Itu gunanya mizan sorfi itu. Kalau pada fiil sahih nggak ada masalah gitu. Tapi untuk fiil mu'tal itu sangat penting mizan sorfi itu. Kaidahnya sama aja dengan fiil amar, ya fiil amar turunan mudhari. Jadi kalau ketemu alif isnan nun niswah, lam fiilnya tetap ada. Tapi ketemu waw jamak dan ya mukhatabah, lam fiilnya dibuangkan sama tadi dengan fiil mudhari. Dan itu adalah kaidah apa? Itu semuanya kaidah fiil naqis. Jadi dalam hal ini fiil lafif ini dia menggunakan, kalau lafif mafruq dia menggunakan dua kaidah, kaidah fiil misal dan kaidah fiil naqis. Ya. Itu nomor 1, 2, 3 sama aja ya. Ya iya itu dari wa'a, ya sama tadi wafa gitu ya, sama aja wa'a ya'i itu sama. Nomor 3 juga taqiyah, li taqiyah itu dari waqa yaqi. Jadi nomor 1, 2, 3 itu satu pola, satu bentuk, yaitu bentuknya adalah lafif mafruq dan polanya adalah bab doroba kan gitu, bab doroba. Nah, jadi kelihatan bisa kita simpulkan di sini bahwa untuk yang lafif mafruq ada satu bab aja, yaitu bab doroba, nggak ada yang lain. Ya. Dan dia menggunakan dua hukum. Hukum misal dan hukum naqis. Nah, sekarang yang nomor 4. Ba'da ayyashwiya. Yashwiya. Kita buang an menjadi yashwi. Kira-kira madinya apa itu? Syawa gitu ya. Syawa gitu. Ya. Nah, berarti ada huruf ainnya dengan huruf lamnya adalah huruf ilat. Jadi dia berdekatan, berdampingan. Maka itu dinamakan lafif makrun. Karena polanya tetap bab doroba, fa'ala yaf'ilu. Cuma dia di sini tidak ada hukum misal gitu. Ya, karena fa fiilnya huruf sahih gitu ya. Maka untuk lafif makrun dia hanya menggunakan kaidah naqis saja. Yang dua tadi kalau lafif mafruq. Syawa yashwi. Nah, itu tuh kalau syawa masuk alif isnan syawaya ya. Masuk tak mutaharikah syawaita. Masuk nun niswah syawaina. Masuk nafa'il syawaina. Masuk waw syawau. Ya. Jadi hanya lam fiilnya aja yang hilang. Ya.
Jadi waw yang di tengah itu nggak ada pengaruh, nggak akan terjadi apa-apa, nggak pernah dibuang, nggak pernah diganti-ganti gitu ain fiilnya. Yang jadi masalah hanya lam fiilnya saja gitu. Kemudian yashwi itu juga masuk alif isnen, yashwiyani. Cuma alifnya dikembalikan ke asal ya. Kemudian nun niswah antunna tashwina taf'ilna gitu. Lamnya masih ada gitu ya. Hunna yashwina yaf'ilna. Tapi kalau ketemu dengan ya waw jamak, baru di sini terjadi penghilangan lam fi'il sehingga menjadi yashwi asluhu yashhum yashwiyuna gitu. Kemudian berat bagi ya berharakat, dia mengundurkan diri, kemudian menjadi yashwiu, susah bacanya, maka wawnya diubah menjadi dhammah sehingga menjadi hum yashwuna. Ya. Hilang lam fi'il di situ hilang. Jadi apa polanya? Yashwuna, yaf'una, yaf'una. Yang ada cuma ain fi'il juga yang tinggal ya. Fa dengan ain ya, bukan. Fa dengan ainnya tetap ada, yang hilang hanya lam fi'il. Anti ya. Yashwi masuk ya menjadi tashwina gitu ya. Taf'ina. Ya-nya di situ adalah ya muqatabah, nunnya adalah tanda rafa gitu. Ini juga akan sama nanti dengan antunna tashwina. Cuma ya-nya beda. Itu namanya sama tapi berbeda. Kalau anti tashwina ya-nya ya muqatabah, nunnya nun tanda rafa. Antunna tashwina ya-nya adalah lam fi'il, nunnya adalah nun niswah. Sudah? Fi'il amar, apa fi'il amarnya? Syawa, yashwi, ishwi. Itu ya, ishwi. Jadi dengan membuang huruf ilat. Tapi kalau lam fi'il. Tapi kalau dimasuki oleh alif isnen, kembali lagi dia menjadi ishwiya. Gitu ya. Nun niswa, ishwina. Baru hilang kalau waw jamak dan ya mukhatamah. Ishwu gitu ya, dengan ishwi. Jadi kelihatan bahwa dia benar-benar hanya menggunakan kaidah fi'il naqis. Jadi sebetulnya nggak usah dipisah lah kajian lafif makrun ini dengan fi'il naqis, sama aja gitu. Jadi ini seolah pengulangan aja gitu. Cuma nanti tiba di fi'il lafif makrun, ternyata dia memiliki dua pola. Jadi bukan hanya bab doroba, tapi ditemukan ada namanya ini dia, bab fariha. Kalau dia mafruk hanya satu bab, yaitu bab doroba. Tapi kalau dia lafif makrun, dia memiliki dua bab, yaitu bab doroba dan bab fathah. Kebetulan kosakatanya mirip banget. Ada rawa, yarwi, irwi, rawa ya. Tapi ini ada juga rawiya, yarwa, irwa. Ini sama, hurufnya sama banget nih. Cuma beda harakat ain fi'ilnya saja. Ini rawa, bab fa'ala, ini rawiya, bab fa'ila. Siapa yang tahu apa beda maknanya rawa dengan rawiya? Ada yang tahu? Apa artinya rawa? Meriwayatkan. Meriwayatkan. Ya. Itu udah populer itu ya. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ya gitu ya. Meriwayatkan. Biasanya digunakan memang untuk meriwayatkan hadis-hadis Nabi gitu ya. Kemudian rawiyah. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya. Pernah dengar nggak kata arrayu? Ya juga ya. Itu artinya irigasi, pengairan. Jadi apa artinya rawiyah? Mengairi. Jauh banget artinya lah ya.
mengairi, membuat irigasi, ya. Mengairi sawah. Jadi bukan hanya istilah menyiram kembang gitu ya, kita nyiram kembang bukan rawia gitu. Rawia ini benar-benar sistem irigasi untuk biasanya untuk persawahan gitu ya. Jadi luas ininya. Maka itulah sebabnya kita hati-hati baca ayat Al-Quran, jangan suka mengubah-ubah harakat. Ini aja buktinya ya, rawa dengan rawia, hurufnya sama, tapi artinya jauh banget gitu ya. Itu aja, hukumnya udah selesai tadi ya, cuma ini kan hanya contohnya aja bahwa untuk mafruk hanya satu bab, sedangkan untuk makrun ada dua bab, bab daraba dan bab fariha. Kalau masalah ini ya sama aja kayak rawa, masuk alif isnen rawaya. Buat Anda kolom. Di sini sengaja tidak dibuat lagi kolom-kolom itu ya, karena dia hanya menggunakan menerapkan hukum misal dan hukum fi'il nakis. Jadi kaidahnya pun sama ya. Kalau dia makrun, kalau dia mafruk baru dua kaidah tadi, ada misal dan ada nakis. Ya. Sedangkan mafruk terbalik ya. Kalau mafruk hanya ada dua kaidah, kalau dia makrun ada satu kaidah saja yaitu fi'il nakis. Ya. Jadi Anda berkewajiban mencoba-coba gitu membuat tabelnya gitu ya. Jadi misalnya kata waqo tadi ya, waqo kemudian dengan madi dengan 5 dhamir, mudhari dengan 4 dhamir, amar dengan 4 dhamir. Nah, gitu juga kalau dia makrun, rawa gitu. Nah, boleh dua-dua tuh, yang bab daraba, rawa, dan bab fariha, rawiyah. Kalau rawa jelas alifnya alif munqalabah, tapi kalau tiba di rawiyah dia udah huruf asli kan, kesama dengan apa? Khasyah gitu ya. Cuma tiba di mudhari dia diganti lagi jadi alif, yarwa gitu ya. Ya. Di sini kita di dalam amarnya kita tetap menggunakan hamzah wasal ya. Karena kan kalau kita baca yarwi, buang huruf mudharaah, buang huruf ilat, kan nggak bisa dibaca gitu ya. Maka terpaksa minta bantu kepada hamzah wasal baru bisa diberi harakat ya. Irwi, irwa, hamzahnya tetap berharakat kasrah semuanya ya. Irwi, irwa, walaupun ain fi'ilnya berbeda harakat ya. Ingat pelajaran di awal di fi'il amar kemarin ya. Sampai di sini ada pertanyaan, berarti ini sudah selesai unit 4 ya. Al-fi'lu bin nazari ila bunyatihi ya. Berarti ya al-fi'lu bin nazari ila bunyatihi ini kajiannya ada 3 tambah 4, 7 poin gitu ya. 3 untuk sahih fi'il sahih, ada 4 untuk fi'il mu'tal gitu ya. Ada? Udah paham semua ya? Soalnya saya neranginnya nggak buru-buru, nggak pakai bahasa aneh-aneh yang lempang-lempang aja gitu ya. Maka saya nggak berani juga ngajarin saraf ini semuanya pakai bahasa Arab gitu ya. Takut nanti konsepnya jadi nggak utuh begitu ya. Padahal kalau ngajarin kan harusnya pakai bahasa Arab biar ini ya. Cuma takut saya nanti konsepnya jadi kurang dipahami ya. Kalau nggak ada, saya akan langsung ke unit 5 ya. Karena fi'il ini kan hanya untuk 2 kali pertemuan. Ini kan namanya udah kelebihan ini ya. Fi'il mu'tal ini cukup 2, tapi nyatanya nggak cukup, maka masih kita pakai
bagian yang harusnya kita sudah masuk ke unit 5 ya. Unit 5. Ya, ini dia ya. Dah, siap nggak masuk ke unit 5? Mau istirahat dulu? Bagaimana? Boleh langsung? Ya saja. Ya. Al-Wihdah Al-Khamisah, unit 5, kategori 5 dari kata kerja. Sini judulnya Al-Fi'lu bin nazari ila ma'lumi fa'ilihi wa majhulihi. Nah, ini sangat erat hubungannya dengan kajian nahu ya. Kenapa? Ada namanya kategori fi'il mabni lil ma'lum dan ada mabni lil majhul. Selama ini kira-kira yang kita pelajari dari awal sampai sekarang itu semuanya mabni lil ma'lum. Ya. Ya. Kalau madi polanya fa'ala, fa'ila, fa'mula. Kalau amar polanya yaf'alu, yaf'mulu, yaf'ilu. Itu amarnya misalnya apa? Uf'ul, if'il, if'al. Nah itu konsepnya. Itu selama polanya seperti itu namanya mabni lil ma'lum. Apa pengertian mabni lil ma'lum? Dikategorikan dalam bentukan maklum. Apanya yang maklum? Apa artinya maklum? Diketahui. Apanya yang diketahui? Nah, ini dia. Maklum fa'iluhu. Fa'ilnya. Jadi di fi'il yang diketahui pelakunya. Ya. Lawannya al-fi'lu bin nazari ila majhuli fa'ilihi. Apa artinya majhul? Tidak diketahui. Ya lawan dari maklum. Maklum diketahui, majhul tidak diketahui. Ya. Kapan kita mengatakan menggunakan fi'il yang mabni lil ma'lum? Ya ada fi'ilnya, ada fa'ilnya, bisa 2 aja atau bisa 3.
fiil, fa'il, maf'ul, kan gitu ya. Tergantung fiilnya apa dia lazim atau muta'addi. Selama itu, maka itu namanya selama ada fiil itu fa'ilnya, maka itu namanya al-fi'lu al-mabni lil ma'lum. Sudah pernah nggak Anda belajar merubah uslub kalimat dari penggunaan fi'il mabni lil ma'lum kepada fi'il mabni lil majhul di nahwu? Pernah nggak? Sudah apa belum? Kalau saya misal mengatakan katabat thalibu ad-darsa, itu kira-kira kataba itu maklum atau majhul? Maklum. Maklum. Bagaimana cara mengubahnya menjadi majhul? Kutiba. Diubah bentukannya menjadi kutiba. Kemudian apa lagi? Gak cukup hanya dengan mengubah harakat fiil. Setelah itu ngapain kita? Maka ini namanya kajian nahwu ya. Kalau kita mengubah dari kataba menjadi kutiba itu kajian sharaf sebetulnya. Nah sekarang ini bergabung antara sharaf dengan nahwu. Nah, kajian nahwunya apa? Kalau dia sudah kutiba kan dikatakan pelakunya tidak diketahui. Berarti ngapain kita? Ya membuang pelaku gitu ya. Membuang pelakunya supaya dia menjadi tidak diketahui pelakunya ya. Berarti tadi katabat thalibu ad-darsa. Kemudian katabanya menjadi kutiba. Kemudian at-talibunya dibuang. Sudah itu ngapain lagi? Memindahkan ad-darsanya maf'ul ini ke tempat fa'il. Ya, ke tempat fa'il. Yang tempat fa'ilnya udah kosong. Kemudian dipindahkan. Ya. Karena dia pindah masuk ke rumah fa'il, maka harakatnya harus mengikuti kondisi fa'il. Jadi dia menjadi kutibat darsu gitu. Kutiba ad-darsu. Apakah jadi kedudukan ad-darsu? Pernah tahu? Kalau awalnya dia menjadi maf'ul bih. Katabat thalibu ad-darsa. Dia maf'ul bih. Tapi kalau setelah kita pindahkan ke tempat fa'il, masuk ke rumah fa'il, dia harus mengikuti aturan fa'il yaitu marfu', maka dia baca ad-darsu. Sekarang apa lagi namanya? Apakah dia tetap maf'ul bih? Tidak. Jadi apa dia? Belum tahu ya? Belum diajarkan ya? Itu namanya naib fa'il. Sudah kali tapi lupa. Iya. Namanya naib fa'il. Naibul fa'il. Pengganti fa'il. Ya. Sebetulnya dalam pelajaran ini, konsep ini yang akan kita bahas, bukan hanya sekadar mengubah harakat fiil, tapi nanti kalau dia berhubungan dengan dhamir seperti apa dia. Ya. Maka di sini ada gabungan konsep sharaf dan nahwu. Ya. Dah. Sebetulnya buat apa itu orang mengubah dari mabni lil ma'lum kepada mabni lil majhul? Tentu ada tujuan ya kadang-kadang. Kalau pelakunya sudah masyhur, nggak perlu lagi disebut-sebut. Seperti ayat Al-Quran. Kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan bagi kamu berpuasa. Siapa yang mewajibkan? Pelakunya udah masyhur, pasti Allah gitu. Ya. Nggak perlu lagi disebut gitu. Atau memang ada tujuan supaya pelakunya tidak dipermalukan gitu ya. Misalnya apa? Ini maaf ya, ini sebagai contoh aja.
saya ngelihat ada seorang yang ngambil milik temannya gitu. Saya ngelihat tuh tangannya waktu ngambil gitu. Tuh pas temannya bilang, punya saya tadi kemana gitu. Itu yang ngambil tadi diam aja gitu ya. Nah, maka saya sebagai orang yang tahu saya katakan punya Anda misalnya duit misalnya ya, duit Anda sudah dicuri orang gitu ya. Maka dicuri orang itu maksudnya saya tidak mempermalukan si mencuri, si pencuri gitu. Tapi saya udah mengatakan aja, misalnya suriqa an-nuqud, suriqatin nuqud. Duitmu nuquduka suriqat. Duitmu sudah dicuri orang. Jadi ada tujuan nanti menyembunyikan si pelakunya mungkin karena nanti mempermalukan orang atau apa gitu. Jadi pasti ada maksud tujuan dari mengubah kalimat. Nah, dalam bahasa Indonesia sebutnya tuh kalimat aktif berubah menjadi kalimat pasif. Ya, dalam bahasa Arab tidak ada istilah kalimat aktif, kalimat pasif itu ya. Nah, tapi dalam konteksnya bisa kita samakan dengan itu. Dalam bahasa Arab hanya mengenal istilah kalau itu tuh ada fa'il, ada naib fa'il gitu ya. Sedangkan bentuk kalimatnya tidak pernah disebut kalimat aktif, kalimat pasif. Tapi kita bisa mengatakan kalimat yang kata kerjanya mabni lil ma'lum, kalimat yang kata kerjanya mabni lil majhul. Panjang jadinya cara menguraikannya. Ya apa boleh buat, nggak ada istilahnya di dalam jenis kalimat pasif, kalimat aktif itu di dalam bahasa Arab. Saya coba cari-cari gitu, ada nggak yang nggak ketemu gitu istilah nama kalimat aktif, kalimat pasif itu ya. Sudah? Jadi unit 5 ini membicarakan tentang kategori fiil yang diketahui pelakunya dan yang tidak diketahui pelakunya, yaitu namanya al-fi'lul mabni lil ma'lum, al-fi'lul mabni lil majhul tadi ya. Kita boleh menerjemahkannya kata kerja aktif, kata kerja pasif, bisa aja begitu ya. Kata kerja aktif. Cuma aktif pasif dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu sama tapi berbeda. Ada juga konsepnya yang berbeda. Jadi tidak sama 100%. Sudah tujuannya ya untuk mengenal fiil maklum dan masyhur dan mendalami karakteristiknya masing-masing dan mengenal juga bagaimana perubahan yang terjadi dari maklum ke majhul, apalagi kalau berhubungan dengan domir gitu ya. Tentu dia berhubungan dengan domir rafa muttasil, karena nanti dia hanya ada naib fa'il aja, berarti itu dhamir rafa muttasil. Ya. Ya. Jadi tidak akan mungkin dia itu berhubungan dengan dhamir nasab gitu ya, karena maf'ulnya berubah menjadi naib fa'il. Dah, itu pendahuluan dari kajian kita. Nah, kita coba. Nah, sebetulnya materi ini nggak perlu lagi diajarkan gitu ya, tapi ya nggak apa-apa untuk penguatan. Karena selama ini dari pelajaran 1 sampai pelajaran 14 itu kita semuanya mengenal fi'il mabni lil ma'lum semuanya. Belum kita mengenal fi'il mabni lil majhul. Baru akan muncul konsep al-fi'lul mabni lil majhul itu pelajaran 16 gitu ya, pada pelajaran 16 ya. Sudah, tapi ya nggak apa-apa untuk lebih, ini maksudnya untuk pendalaman. Jadi al-fi'lul mabni lil ma'lum. Nah, nanti yang dipersoalkan di sini benar nggak ada fa'ilnya? Fa'ilnya seperti apa gitu ya. Al-mawdu'una anir rihlah al-ilmiyah. Di prodi Arab namanya apa ini ar-rihlah ilmiah? Ini berisi bahkan ini. Ya,
KKL ya, istilah ini di prodi kita itu Ar-Rihlah Ilmiah itu sama dengan KKL. Kalau diterjemahkan seharusnya kan kuliah kerja lapangan, tapi bahasa Arabnya istilahnya Ar-Rihlah Aliyah. Ya. Ya, tapi kok Ar-Rihlah gitu ya, kayak jalan. Ya, karena di sana ada jurusan bahasa Arab ya. Anda nanti juga akan ada program KKL ya. Anda baru tahun 2 ya. Biasanya KKL itu pada tahun 3 gitu ya. Sudah diinformasikan kali oleh Korprodi ya, bahwa nanti di tahun 3 akan ada program kunjungan ya. Sebentar ya, ada telepon dari cucunya. Apa ini? Halo. Ya. Yuk. Ada. Oh, mau ngomong sama Jadi. Nah. Tuh jadi lagi apa itu? Lagi gendong si apa? Si Adam. Ya ini nih. Mau ngomong sama Jadi. Oh ya ya. Ini Nada Rehana. Oh begitu. Halo. Sana dikit. Ya. Halo. Ada gangguan dikit. Halo. Udah. Nam isma'u. Ahadul baramijil ladzi aujabahu, ini enggak usah ada koma di sini ya, langsung aja. Ahadul baramijil ladzi aujabahu qismu ta'limil lughatil arabiyyati litullabihi huwa ar-rihlah al-ilmiyah. Salah satu program yang diwajibkan oleh prodi terhadap mahasiswa yaitu KKL ya. Ta'dilu ar-rihlatu bisa'atin mu'tamidah. Jadi rihlah ilmiah itu disamakan dengan 1 SKS. Jadi ada SKS-nya ya. Ya, sama dengan ta'dilu ya. Dengan 1 SKS. Wa tahdifu hadhihi rihlatu ila iktisabit tullabi al-khibaratil jadidata wal ma'arifal katsirah. Wal ma'arifal katsirata kharija fusulil jami'. Jadi tujuannya adalah supaya mahasiswa memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang banyak di luar kampus ya. Oh iya. Fadirasatu la taktafi bil fusulid dirasiyati fahasbu. Ya namanya belajar nggak cukup di kelas saja gitu ya. Qad yajidut tullabu al-ma'arifa wal khibarati kharijaha aksar. Ya, maka sebetulnya mahasiswa kadang-kadang akan memperoleh pengetahuan dan pengalaman itu adanya di luar kampus ya, lebih banyak. Fal jami'atu wal ma'ahidu wal madarisul lati tudrasu fiha al-lughatul arabiyyatu yal amakinul lati yazuruhat tullabu fi rihlah. Jadi ada kampus atau pesantren ya, lembaga pembelajaran gitu ya. Ya pesantren lah. Wal madaris atau sekolah-sekolah apa saja yang di dalamnya dipelajari bahasa Arab itu adalah tempat-tempat di mana merupakan tujuan kunjungan mahasiswa di dalam KKL. Wa yatabadalut tullabu al-ma'lumati wal khibarati ma'atullabil jami'ati al-maqsudati abral hiwari wal munaqashah. Jadi akan terjadi tukar-menukar informasi antara mahasiswa yang datang dengan mahasiswa yang dikunjungi ya, melalui apa? Dialog dan melalui diskusi ya. Jadi ini
saling tukar menukar informasi ya. Wa fi nihayatir rihlati yazurut tullabu al mahallati siyahiyati tasliyatan lahum. Jadi di akhir kegiatan KKL itu biasanya mahasiswa mengunjungi tempat-tempat wisata sebagai hiburan bagi mereka. Wa ya'uduna ila buyutihim masrurin. Kemudian barulah mereka kembali ke rumah mereka dalam keadaan gembira. Jadi KKL itu selalu ada unsur rekreasinya gitu ya. Dari teks tadi diambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 ya. 7 kosakata ya yang akan menjadi bahan pembicaraan kita gitu ya. Pertama kata aujaba. Itu fi'il apa? Madhi, mudhari, amar? Madi. Madhi. Mujarad atau mazid? Majid. Mazid become Biharfin. biharfin. Ma harfu ziyadah? Hamzah ya. Hamzah. Ma mujarraduhu? Iya. Ini kan Wajaba. ini dari D. Ya, itu kategori 1 dan kategori 2. Kategori 3 lazim atau mutaaddi? Kemana ya? Kita juga ini aja ya. Ini sekalian latihan ini namanya ya. Ya, ada maf'ulnya pasti mutaaddi lah ya. Kemudian dari kategori 4 apa? Bin nazari ila bunyatihi. Ini apa ini? Sahih atau mu'tal? Mu'tal. Ayu mu'tal. Mu'tal apa? Nakis. Bagus. Di mana letak huruf ilatnya? Misal. Iya, kan dia di fafiil gitu ya. Sekarang itu dilihat dari kategori yang sudah kita pelajari ya. Kategori barunya ini dia maklum atau majhul gitu. Dari mana? Oh, maklum. Karena polanya af'ala. Buktinya apa? Harus ada filenya. Mana filenya? Itu. Baru kita berani mengatakan dia fiilnya mabni lil ma'lum. Mana filenya? Ayo. Siapa yang tahu fa'il dari aujaba di sini dalam kalimat ini? Ahadul baramijil ladzi aujabahu qismu ta'limil lugha arabiyyah li tullabihi wa ar-rihlatul ilmiyah. Mana fa'ilnya? Kismu ta'limil Ya, qismu. Ya, qismu aja cukup lah ya. Ya. Berarti ya karena ada fa'ilnya maka dia menjadi fi'il mabni lil ma'lum. Karena diketahui fa'ilnya. Apa jenis fa'il di sini namanya? Masih ingat nggak jenis fa'il? Fa'il itu ada 2 macam jenisnya. Satu apa? Pak lagi isim zahir ya. Nah, apa lawan isim zahir? Domir gitu ya. Fa'il itu bisa isim zahir, bisa domir. Di sini fa'ilnya adalah isim zahir. Itu dulu ya. Sekarang nomor 2. Ta'dilur rihlatu bisa'atin mu'tamidah. Ta'dilu, kira-kira mana fa'ilnya?
Kok bingung banget? Ya arihlatu lah. Ya. Ya, fa'ilnya adalah arihlatu ya. Arihlah itu apa itu namanya? Ta'dilu itu. Dianggap satu SKS ya. Ta'dilur rihlatu bisa atin mu'tamidah. Dia fi'il mudhari', dia mujarrad gitu, dan dia adalah sahih salim gitu ya kalau kita mengkajinya. Itu juga nomor 3. Kira-kira apa fa'il dari tahdifu? Hadhihi ya. Jadi isim isyarah boleh jadi fa'il ya. Tapi tetap aja itu namanya isim zahir gitu ya. Isim zahir. Sekarang nomor 4. Afad dirasatu la taktafi bil fusuli dirasiyati fahasbu. Taktafi. Apa fa'ilnya? Ayo. Tahu nggak? Dirasa. Itu mubtada. Domir. Ya, domir. Domir mustatir takdiruhu hiya. Nah, ini namanya tadi fa'ilnya semua isim zahir. Kalau ini fa'ilnya sudah domir. Cuma domirnya di sini domir mustatir. Nomor 5. Allati yazuru hattullabu firrihlah. Apa fa'il dari yazuru? At-tullabu, betul ya. Siapa yang berkunjung? Ya mahasiswa gitu. Sedangkan hanya adalah dhamir nasab sebagai maf'ul bih. Yazuruha hanya kembali kepada al-amakin. Jadi jelas ya, ada fa'ilnya terdiri dari isim zahir. Nomor 6, yatabadalu. Apa fa'ilnya? At-tullabu. Jelas isim zahir. Nomor 7, at-tullabu ya'uduna ila buyutihim masrurin. Ya'udun, mana fa'ilnya? Jangan salah lagi deh. Ayo. Digituin gak berani ngomong. Ayo, apa fa'ilnya? Domir mustatir. Kan salah. Atulabu. Salah. Waul Tulabu mubtada. Wawul jama. Kan itu dhamir rafa. Kan udah hampir selesai kuliah ini masih belum bisa juga. Mana sih ini? Mana fa'ilnya? Wawul jamaah. Ini dhamir mustatir atau dhamir baris? Baris. Jadi dhamir itu juga ada 2 macam. Ada dhamir mustatir, ada dhamir baris. Belajar dong yang benar ah, masih salah-salah terus. Udah diwanti-wanti jangan salah lagi, salah juga gitu. Ya. Jadi itulah ciri khas dari fi'il mabni lil ma'lum. Fa'ilnya jelas ada. Ya. Dan pola fi'ilnya masih pola biasa, belum ada perubahan. Walaupun dalam fi'il madhi ada fa'ala, fa'ila, fa'ula. Fa fi'ilnya selalu fathah gitu ya. Ya. Begitu dalam fi'il mudhari'nya ada yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Itu polanya. Walaupun di mazin nanti ketemu ada
huruf mudhari'nya udah dhammah. Misalnya apa? Af'ala yuf'ilu. Tapi itu masih tetap dia mabni lil ma'lum. Apa yang akan membedakannya nanti? Ya. Jadi bisa ditemukan semua fi'il mudhari' yang 4 huruf. Apakah dia 4-nya gara-gara rubai mujarrad atau sulasi mazid biharfin. Pasti nanti huruf mudhari'nya harakatnya dhammah gitu. Zalzala yuzalzilu itu rubai mujarrad. Kemudian apa? Akhraja yukhriju. Itu kalau pola af'ala. Kalau karrama pola fa'ala. Karrama yukarrimu yufa'ilu gitu. Atau yang ditambah alif. Ya. Naqasha yunaqisu. Itu pasti kalau huruf fi'il itu 4 huruf pasti huruf mudhari'nya dhammah gitu. Selain yang 4 huruf mudhari'ah itu hanya berharakat fathah gitu ya. Yang dhammah itu kalau dia 4 huruf. Ya, walaupun dia dhammah belum tentu dia mabni lil majhur. Nah, apa yang penandanya? Nah, itu nanti akan kita pelajari pada pelajaran 16. Sekarang mantapin bahwa yang tadi pola-pola tadi itu masih dalam kondisi fi'ilnya dikategorikan mabni lil ma'lum. Ya. Selesai konsep dari fi'il mabni lil ma'lum karena ini sudah kita pelajari semuanya. Ciri khasnya polanya masih biasa, belum ada perubahan, kemudian fa'ilnya jelas ada, yang mana fa'il itu bisa 2 macam, bisa isim zahir atau dhamir. Dan dhamirnya ada 2 macam, bisa dhamir baris atau dhamir mustatir. Dhamir baris itu sering namanya dhamir rafa' muttasil. Yang di madhi ada 5, yang di mudhari ada 4, di amar ada 4. Jangan salah lagi. Itu aja yang diulang-ulang masih salah. Heran di saya. Karena sangat sulit membuang konsep yang sudah terpatri di kepala Anda itu. Ya, kayak tadi itu masih ada mengatakan mubtada jadi fa'il, kan salah itu tadi ya. Nomor 4 tadi fadirasatu la taktafi, mana fa'ilnya adirasa. Salah lah, adirasa isim yang terletak di awal kalimat namanya mubtada. Siapa yang mengatakan itu fa'il? Tapi fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu hiya, memang kembali ke adirasa karena semua dhamir pasti harus ada rujukannya gitu. Tapi nggak boleh kita langsung mengatakan adirasa fa'il. Marah ahli nahu gitu ya. Nahu itu apa? Menetapkan kedudukan kata itu pada satu posisi, nggak ada itu. Satu kata memiliki 2 kedudukan gitu ya. Masing-masing kata memiliki 1 kedudukan. Ada kedudukan penting dulu gitu, walaupun nanti ada tambahan gitu ya. Udah? Sampai di sini ada pertanyaan? Tolong deh diulang sering-sering, jangan hanya buka buku pas mau kuliah aja. Ini ketahuan nih, Anda buka bukunya pas ngajar aja. Pas ada jam perkuliahan. Di luar itu Anda nggak buka-buka lagi. Yang nggak bakalan tinggal di kepala Anda. Bosan bosan itu ya setannya gitu. Setan belajar ya bosan gitu. Perasaan Anda ngerti aja gitu. Tapi nyatanya pengertiannya masih salah. Maka kita hafal kaji kan kata orang dengan diulang gitu. Kalau nggak diulang-ulang ya nggak bakalan hafal dia. Tidak akan tinggal di kepala Anda. Ada pertanyaan?
Nggak ada. Pelajaran tiap minggu nambah. Tapi yang lama-lama nggak ada yang tinggal di kepala. Wah, gawat deh. Ya. Padahal itu juga yang diulang kan. Itu tambah. Ada hal baru gitu ya. Tetap aja kondisi fiil semuanya berhubungan dengan domir. Ya. Nggak ada yang lepas dari itu. Gitu. Ya. Ya. Saya hanya netapin materi untuk hari ini sampai di sini aja gitu. Waktu kita sih mesti ada. Kalau ada pertanyaan silakan gitu. Kalau nggak ada, saya akan tutup aja. Supaya adil ya. Materi yang di kelas lain sama ya, jangan berlebih-lebih. Tanya di kelas ini saya buat latihan, di kelas lain enggak, artinya saya enggak adil gitu ya. Saya enggak mau begitu. Jadi semuanya sama aja antara kelas A, B, C, D ya. Enggak ada yang saya lebih-lebihin gitu ya. Nanti saya kena. Walaupun Anda enggak tahu gitu ya. Ya mahasiswanya enggak tahu. Ini cuma saya berusaha seadil mungkin. Karena saya juga sudah komitmen dengan Pak Kama, seluruh latihan adalah dengan Pak Kama. Semua teori ada dengan saya. Kalau nggak ada, saya akan tutup. Nggak apa-apa, sesekali cepat pulang gitu. Cepat pulang kemana ya orang di rumah. Ya. (19, 18 orang. Harusnya berapa ini, Abdurrahman? Ya saja. Harusnya berapa orang? 21. 21. Berarti ada 3 orang ya. Ada berita yang nggak masuk? Nggak ada. Udah ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih banyak. Kabarin lu kalau lu mau sini ya.